kita itu orang-orang yang langsung pemakai, entah dia buat kajian, entah buat kurban, entah dia buat usaha, buat dagang lagi. Nah, itu tujuan utama kita. Nah, kalau buat yang supply ke itu target yang utama. Target sampingannya adalah kita buat supply ke peternak lain gitu. Nah, itu target kita. Bisa dibilang harga-harga yang kita jual di sini cukup kompetitif. Untuk tren permintaannya tuh biasanya waktu-waktu lagi apa Pak? Tren permintaan ini kita, ya Idul Adha itu udah pasti. Terus sama ini bulan apa namanya, Muharram, banyak orang yang mau maulid. Nah, itu lumayan, ada beberapa yang ngadain acara maulid itu pakai kambing guling apa segala macam. Itu sih, itu yang trennya ya, ada 2 tren. Terus bagaimana Pak kondisi persaingan Pak? Persaingan sih sekarang kalau bisa dibilang bukan masalah persaingan sama antar peternak ya, bukan. Kita ini saingannya sama kebijakan ekonomi, sama apa ya, daya beli persaingan kita. Jadi ya daya beli masyarakatnya memang lagi kurang, jadi ya otomatis kita bersaing harga satu sama lain. Saat ini bahan sarana prasarana sesuai dengan Sarana prasarana yang kita miliki di sini alhamdulillah udah cukup, udah bagus. Sedikit banyak kita perbaikan pasti ada. Bagaimana ketersediaan bibit pakan dan input produksi lainnya? Bibit pakan kita nggak mikirin bibit pakan sih. Kan kita selagi ada orang yang nanam jagung, kita pastinya pakan. Jadi nggak usah khawatir. Masalah itu nggak usah khawatir. Terus siapa aja nih Pak yang mengelola usaha dan bagaimana kompetensinya? Yang ngelola usaha saya, terus ada tim saya dari tim sosial media sama tim kandang. Sosial media di sini ada istri. Enggak, ada tim manajemen yang bisa bilang sosial media manajemen. Terus tenaga kerja memiliki keterampilan yang cukup. Tenaga kerja kita alhamdulillah bisa dibilang cukup untuk menangani menangani hewan ternak kita. Di samping itu kan juga kita dibantu sama alat-alat yang bisa dibilang ya cukup mengandalkan mesin lah. Ya, mulai dari nyapu, mulai dari ngaduk pakan, terus mandiin kambing, kita udah nggak pakai selang biasa, terus kita kan pakai jet cleaner. Kita pakai jet cleaner, jadi cepet. Jet cleaner semprot, udah itu baru disikatin sedikit, habis itu semprot lagi, udah selesai. Jadi satu kambing itu kita paling makan waktu sekitar 5 menit buat mandiin mereka. Tapi ada nggak sih Pak kriteria? Oh ini kambing ini harus mandi nih untuk atau kayak jumlah per hari kambing harus mandi berapa? Ya kalau kita sih kambing ngeliatnya dia udah kotor, udah agak kuning, terus udah agak lemes gitu kan. Nah kita mandi. Ini kayak ini nih, ya kan? Ini kita lagi mandiin. Nah ini udah agak kotor, terus badannya kurang seger. Kalau kita mandiin. Habis mandiin, ntar kita suntik. Itu kita suntik vitamin, habis itu baru kita balikin masuk ke kandang. Itu sih perawatannya. Terus struktur organisasinya bagaimana Pak untuk di sini? Untuk
Di sini pimpinannya saya, habis itu di bawahnya ada sepupu saya di tim manajemen, ada Afif, terus ada Bang Ipeng, terus di bawahnya sini ada Bang saya juga, tim legalnya, terus buat ininya ABK sekarang ada dua, itu Musa sama ya terus ada nggak sih Pak kayak kebijakan dari pemerintah untuk mendukung atau membatasi? Untuk sampai saat ini sih peternakan kambing ya, kebijakan dari pemerintah sih belum ada yang gimana gitu. Buat kita terkadang juga memang dari dinas peternakan itu kadang kunjungan ke kita ya kan, penyuluhan, terus dari dinas ketahanan pangan kadang dari dinsos itu juga kadang sini banyak, beberapa dinas sudah kesini kita izin usaha kita ada ini Bu, itu urusan ibu aja. Jadi halal itu Kalau halal kita belum sertifikasi, belum punya sertifikasi halal menurut pemerintah. Tapi insya Allah menurut Islam kita udah paham. Halal secara syariat kita halal insya Allah. terus bagaimana Pak pengelolaan limbah ternak ini? Limbah ternak kita nggak ada yang kebuang, Pakai semua ya. kepakai semua. Pertama dari limbah makanan hijau itu kita bakar, dijadiin satu, nanti udah selesai ntar kita campur. Ada nggak selain bakar alternatif lain? Jadi pupuk kompos kita diemin aja. Oh diemin aja. Iya, diemin aja, ntar jadi pupuk kompos sendiri. Kalau itu ada yang bisa dibakar, ada yang bisa dijadiin pupuk kompos. Terus untuk kohenya, kotoran hewannya, nah itu kita jadiin pupuk juga, kita karung-karungin semua. Nah, kita jual ke teman-teman yang butuh. Terus apakah usaha ini diterima di masyarakat sekitar di Pak? Atau mungkin memberi manfaat? Kalau memberi manfaat, alhamdulillah saya usaha ini insya Allah memberi manfaat dari teman-teman yang nganggur daerah sini, gitu kan. Karena adanya ini dia bisa jualan, bantu jualan, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, perapian ini kita pakai warga sekitar, perapian tempat ini, kan. Kita pakai warga sekitar, tolong dong bantuin ini beresin ini, nah itu pakai warga sekitar. Terus yang ketiga, kita mau buka kajian, ya kan, yang nungguin tempat, nah itu kita pakai warga sekitar. Ayo mau kerja nggak bareng, ya sedikit banyak kita udah simbiosis mutualisme sama teman-teman gitu. Kayak teman-teman sebelah perlu kotoran hewan buat pupuknya, ya silakan diambil porti buat teman-teman. Ada nggak sih Pak hambatan mengenai Budaya ini Pak, budaya sini atau mungkin kepercayaan?